Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Azam, siswa kelas 8C, Sekolah Islam Terpadu Green Bakti Insani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Mengenal Sejarah Kesenian Kebudayaan, Geologi Indonesia, dan Penyebaran Agama Islam di Jawa Barat. Materi yang pertama adalah perkembangan seni budaya masa prasejarah. Dalam memahami perkembangan seni budaya di Jawa Barat, marilah kita sejenak kita melihat ke masa lampau, yaitu masa prasejarah. Perkembangan seni budaya pada zaman ini masih sangat terbatas sesuai dengan kemampuan daya cipta yang terbatas itu. Perkembangannya dapat dilihat dalam beberapa bentuk. Pertama adalah seni lukis. Pada umumnya, lukisan pada zaman prasejarah dapat kita jumpai pada batu tebing yang curam, berupa goresan-goresan yang menyerupai jari-jari kaki binatang. Lukisan batu tebing yang curam ini terletak di tepi sungai Cijolang, daerah Citapen. Sekarang daerah tersebut termasuk wilayah Kecamatan Ranca, Kabupaten Ciamis. Kedua adalah seni gosok. Salah satu hasil dari seni gosok adalah gelang batu. Gelang batu hasil gosokan yang mengkilat ditemukan dalam berbagai macam warna seperti putih, coklat keputihan, putih bening, abu-abu, dan warna lainnya. Benda-benda hasil seni budaya semacam itu banyak tersebar di daerah Jawa Barat seperti daerah Kuningan, Cirebon, Lembaleles, Pasir Angin, Bogor, Karawang, Cikampek, dan Cisalak, Subang. Terdapat juga di daerah Kelapa II, Jakarta. Ketiga adalah seni tuang perunggu. Seni ini merupakan teknik cara menuang logam perunggu menjadi kapak yang berbentuk corong dan candrasa. Teknik pembuatannya merupakan tipe khas Jawa Barat dan telah menunjukkan suatu teknik tuang perunggu yang sangat maju. Teknik menuang perunggu itu mempunyai arti seni, yaitu seni tuang perunggu. Keempat adalah seni hias. Seni hias gores telah berkembang sejak masyarakat Jawa Barat mengenal benda-benda keraba yang terbuat dari tanah liat. Kepandaian membuat keraba telah dikenal sejak zaman Batu Muda atau Mesolitikum. Pada benda-benda yang berhias itu dengan motif gores biasanya mempunyai ragam tertentu yang disebut ragam hias ilmu ukur atau geometric ornament. Ini merupakan kemajuan perkembangan seni hias walaupun bentuknya masih sederhana. Kelima adalah seni bangun. Perbuatan bangunan dari batu-batu besar baik berupa patung atau kuburan batu serta benda-benda dari batu lainnya untuk pemujaan. Erat hubungannya dengan kehidupan setelah mati atau megaliti yang didirikan erat hubungannya dengan upacara peringatan atau upacara penghormatan kepada arwah nenek moyang yang bertujuan untuk memperoleh hasil panen yang berlimpah dan mengharapkan agar anggota masyarakat mendapat perlindungan dari arwah leluhur terhadap gangguan arwah jahat. Dilihat dari bentuk dan fungsi, ada beberapa jenis megaliti yang tersebar di Jawa Barat, yaitu menhir, dolmen, lesung, peti batu, batu dakon, punten berundak, lumpang batu, dan arca. Yang pertama adalah menhir. Batu ini merupakan batu olahan yang menyerupai sebuah tugu yang berfungsi sebagai tugu peringatan atau lambang orang yang telah meninggal. Menhir dapat ditemukan di berbagai tempat di Jawa Barat, antara lain Cibuntu, Kuningan, Cipari, juga di daerah Banten Selatan. 2. Dolmen. Dolmen, benda ini terdiri dari sebuah batu besar yang terletak di atas batu-batu kecil dan dijadikan sebagai meja batu. Fungsi meja batu ini ialah sebagai tempat pemujaan dengan mengadakan upacara sajian terhadap arwah nenek moyang. Dolmen dapat ditemukan di daerah Sarangsari, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang. Ketiga, lesung. Lesung terbentuk dari sebuah batu besar yang pada permukaan atasnya terdapat sebuah atau beberapa lubang bundar seperti silinder. Lesung batu berfungsi sebagai alat untuk menumbuk atau menghaluskan bahan makanan, terutama biji-bijian seperti padi.
Lusung batu dapat kita jumpai di Salak Datar, Pelabuhan atau Pelabuhan Ratu, Sukabumi, dan Desa Timbang dekat Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Keempat, peti batu. Benda ini berbentuk peti, terbuat dari beberapa buah keping batu yang disusun menjadi satu peti. Peti batu dinamakan panehusan dan banyak kita jumpai di daerah Kuningan, antara lain di desa Cibuntu dan Cigugur. Peti batu berfungsi sebagai tempat menyimpan jenazah dan sebagai media pemujaan terhadap roh nenek moyang. 5. Batu dakon. Batu ini besar dan pada bagian atasnya rata mendatar. Batu jenis ini dianggap sebagai tempat duduk arwah. Keenam, Bunden Berundak. Bangunan batu ini menyerupai teras piramid yang berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh leluhur dan tempat persembahan atau sesajen. Susunannya terdiri dari beberapa buah batu dan bertingkat-tingkat di Jawa Barat. Batu Punden Berundak terdapat di Lebak, Cibeduk, Banten, dan Pelabuhan Ratu. Yang ketujuh, lumpang batu. Benda ini terbuat dari sebuah batu yang dibentuk seperti lumpang, biasanya berbentuk bulat dan berlubang di tengahnya. Lumpang batu dijadikan sebagai alat upacara peranannya, yaitu upacara pada saat akan panen padi. Lumpang batu dapat kita dijumpai di Museum Linggajati, Kuningan. 8. Arka. Pada zaman prasejarah, penghormatan terhadap arwah nenek moyang dapat diwujudkan dalam bentuk patung atau arca. Bentuknya sangat sederhana namun dianggap keramat dan menjadi alat pemujaan. Selain seni bangunan, masyarakat pada zaman prasejarah telah mengenal tarian. Tarian mereka selalu dihubungkan dengan upacara keagamaan dan upacara penghormatan kepada arwah atau leluhur. Materi kedua adalah mengenal geologi Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di dunia. Posisi Indonesia secara geografis dibagi oleh beberapa letak, salah satunya letak geologis. Letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang berbentuk bumi. Batu-batuan yang terdapat di Indonesia sangat erat hubungannya dengan sistem pegunungan yang ada di Indonesia. Terletak di dua rangkaian pegunungan berbesar yaitu dan komposisi batuan yang berbentuk bumi. Batu-batuan yang terdapat di Indonesia sangat erat hubungannya dengan sistem pegunungan yang ada di Indonesia. Terletak di dua rangkaian pegunungan besar dunia. Indonesia terletak pada pusat pertemuan dua pegunungan muda, yaitu pegunungan Sirkum Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Wilayah Indonesia yang dilalui pegunungan Sirkum Mediterania adalah Indonesia bagian barat. Pegunungan Mediterania merupakan rangkaian dari pegunungan Himalaya dengan sifat biasa. Sementara wilayah Indonesia yang dilalui pegunungan Sirkum Pasifik adalah Indonesia bagian tengah dan timur. Pegunungan Sirkum Pasifik cenderung bersifat asam, terletak di antara tiga lempeng utama. Letak geologis Indonesia juga terletak di antara tiga lempeng utama dunia, yaitu lempeng Australia dan lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Kondisi ini menyebabkan Indonesia sering terjadi gempa bumi. Gempa bumi bisa terjadi akibat tumbukan antar lempeng. Materi ketiga adalah sejarah penyebaran Islam di Jawa Barat. Pada mulanya, orang beranggapan bahwa jalannya penyebaran agama Islam di Jawa Barat mulai di Banten girang tahun 1527 Masehi dan Sunda Kelapa yang sekarang bernama Jayakarta tahun 1527 Masehi. Dari daerah-daerah tersebut lanjutkan ke daerah Cirebon, kemudian ke daerah-daerah sekitarnya, antara lain Talaga, Kuningan, lalu menjadi daerah kekuasaan Cirebon di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati yang sebelumnya bernama Syekh Syarif Hidayatullah. Anggapan tersebut sekarang mulai diragukan kebenarannya. Keraguan ini muncul setelah ditemukan sumber sejarah yang berkenaan dengan masalah itu, berupa buku yang ditulis dalam huruf pegon bernama Purwaka Caruban Nagari. Buku tersebut diantaranya mengutarakan jalannya penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Dikemukakan bahwa pada tahun 1470 Masehi,
Sunan Gunung Jati telah bermukim di Cirebon. Setelah Sunan Gunung Jati menetap di Cirebon, daerah Cirebon sedikit demi sedikit diislamkan. Dari Cirebon, agama Islam disebarkan ke daerah-daerah lain di Jawa Barat. Ini membuktikan bahwa agama Islam telah lebih dahulu berkembang di daerah Cirebon. Demikian presentasi makalah ini, semoga dapat menginspirasi dan memotivasi teman-teman dalam pembelajaran di sekolah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.